Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Talim. Sebelum kita lanjutkan materi atau kitab hikam yang kita kaji bersama-sama, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir dalam rangka majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwaffiqati wa tarakun nadami ala ma fa'altu min wujudis sallati. Iku min alamati mautil qalbi, setengah saking pira-pira tandane matine ati. Ai qalbil murid, tegese atine murid. Adamul husni utawi ora anane susah alamah ing atase barang fata kang pot apa maka ing sira minal muwafiqati bayane pira-pira perkara kang nyocoki. Ayat taati tegese pira-pira taat. Watarkun nadami lan ninggal ketun alamah ing atase barang fa'alta kang nglakoni ing ma kang nglakoni sirahu ing ma min wujudis sallati bayane wujude pira-pira laku salah. Ai minaz zallati tegese bayane pira-pira laku salah allati itu jatuh kang den temu apa allati min kasang sira wa alamatu hayati utawi alamate uripe ati di anwaril ilahiyah sebab pira nur kang bangsa pangeran. Materi ingkang kita bahas pada saat menika kita berbicara tentang di antara tanda-tanda matinya hati. Tidak ada susah karena tertinggal amalan-amalan taat, amalan-amalan yang baik. Misalnya biasanya kita ikut sholat berjamaah karena sibuk atau karena tertidur, akhirnya kita tertinggal untuk mengikuti sholat berjamaah. Tertinggalnya seperti itu tidak sedih, tidak susah. Tidak susah, tidak sedih ketika kita tertinggal melakukan kebaikan-kebaikan. Tertinggal sholat berjamaah dianggap biasa. Tertinggal mengikuti istisghosah dianggap biasa. Lalai membaca Al-Quran dianggap biasa. Tertinggal mengikuti kebaikan-kebaikan atau sholatul lail dianggap biasa. Itu tandanya hati yang ada di dalam diri kita itu hatinya mati. Kemudian ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, tidak menyesal. Jadi ketika tidak sadar, kemudian menghibah, tidak sedih. Oh, saya tadi ngerasani.
Di dalam hatinya tidak ada penyesalan, dianggap biasa. Atau kita melihat satu kemaksiatan, dianggap biasa. Kemaksiatan lisan antara lain ghibah atau al-kadzib, bohong, an-namimah, mengadu domba, al-yaminul ghamus, sumpah palsu, atau ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain. Itu ucapan seperti itu tidak menyesal. Baik ucapannya maupun pendengarannya, maupun penglihatannya, maupun tangannya, maupun kakinya, perutnya, pintu depan dan pintu belakang, ketika melakukan dosa itu tidak menyesal. Itu tanda-tandanya hati yang mati. Apa sebabnya hati itu kok menjadi seperti itu? Antara lain, yang pertama, al-ghaflah an dzikrillah. Hati bisa menjadi mati. Hati bisa menjadi tidak tanda-tandanya seperti tadi. Tidak menyesal ketika tertinggal ketaatan dan tidak ada penyesalan ketika melakukan satu kemaksiatan. Antara lain, kenapa penyebab hati yang seperti itu? Antara lain, al-ghaflah an dzikrillah, lalai ingat kepada Allah. Jadi zikir itu kan secara umum. Zikir bisa juga sholat dikatakan zikir, baca sholawat zikir, baca Al-Quran zikir, melakukan kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar zikir. Tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti kemarin Kamis sudah kita bahas. Jadi ada yang namanya al-ghaflah, ghaflah an dzikrillah. Kemarin nggak ada yang zikir itu kan tingkatan ghaflah. Kemudian yang nomor 2 yaqdha. Yang nomor 3 hudur. Dan yang nomor 4 al-ghaibah. Itu tingkatan-tingkatan zikir. Yang menyebabkan matinya hati itu lalai kita untuk berzikir kepada Allah. Lalai untuk membaca sholawat, lalai untuk membaca Al-Quran, lalai teledor untuk melakukan kesunatan-kesunatan, baik itu kesunatan yang ada kaitannya dengan sholat sunnah rawatib, sholatul lail, dan sholat-sholat yang lain, dan kesunatan-kesunatan yang lain. Lalai. Atau kita ketika sholat juga lalai. Allahu Akbar, lisannya membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca itu tidak diikuti dengan hati, bahkan dia itu kosong hatinya. Lalai apa yang dibaca dan ingat apa yang di luar sholat.
Itu namanya lalai. Itu tingkatan-tingkatan yang sudah kita baca kemarin. Ada yang ghaflah tadi, lalai. Kemudian ada yang namanya yakdhoh. Napa yakdhoh niku? Lali ya. Napa Pak Toh yakdhoh niku apa? Yakdhoh. Ada yang ghaflah, ada yang yakdhoh, ada yang khudur, dan ada yang ghaibah. Ghaflah lalai. Salat Allahu Akbar, lisannya membaca bacaan salat, tapi hatinya kosong. Atau ketika lisannya membaca bacaan salat, hatinya mengingat masalah-masalah di luar salat. Itu juga namanya ghaflah. Nah, yang nomor 2 yang disebut dengan yakdhoh. Itu yang ada kaitannya dengan zikir kemarin. Kadang ingat, kadang lupa. Rakaat pertama bisa konsentrasi, lisannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ditirukan. Metodenya, caranya, ada yang lisan dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Atine Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hatinya dulu, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Lisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sama-sama, kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim. Lisannya Bismillah, hatinya Bismillah. Ini untuk apa? Supaya tidak lalai, supaya tidak lupa, supaya tidak dimasuki persoalan-persoalan di luar sholat masuk di dalam sholat. Supaya ketika membaca Fatihah atau bacaan-bacaan yang lain, hatinya menirukan. Begitu juga rukuk, i'tidal, sujud, sampai salam. Kita berusaha agar kita itu tidak ghaflah, bisa yang namanya khudur. Itu terus kita lakukan. Tapi yang namanya yakdhoh, rakaat pertama bisa konsentrasi. Rakaat kedua ingat di luar sholat. Oh, katok teman saya. Ketika dalam sholat hati ada pikiran, ada lintasan, misalnya ingat teman, otomatis kita di dalam hati kita itu hamba Allah, dikaitkan dengan Allah, supaya tidak terus-menerus terganggu pikiran ketika dalam melaksanakan sholat. Ada yang tingkatan ghaflah, lali. Yang nomor 2 tingkatan yakdhoh, kadang ingat dan kadang lali. Kemudian yang nomor 3 tingkatan khudur. Nah, tingkatan khudur ini eling terus. Tingkatan khudur itu eling terus. Eling gimana? Hatinya, lisannya hadir, hatinya mengucapkan bacaan-bacaan sholat, lisannya juga, dan dia mampu menghadirkan Allah dalam rangka menjalankan ibadah sholat itu khudur. Nah, khudur ini disebut dengan anta'budullah,
Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan. Fa illam takun tarahu, apabila kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Zahiran wa batinan. Itu namanya tur atau namanya muraqabah. Muraqabah merasa setiap detik, setiap saat zahir batinnya dilihat Allah. Kemudian yang nomor 4 al-ghaib. Napa al-ghaib ya? Hatinya sudah muhasabah, hatinya sudah musyahadah. Sudah menyaksikan Allah. Basyirah. Mata hatinya sudah menyaksikan Allah. Itu namanya al-ghaibah. Dari tingkatan 4 ini kita bisa mengevaluasi terhadap diri kita. Oh, mungkin saya golongan yang pertama, mungkin saya golongan yang kedua, mungkin saya golongan yang ketiga. Kita bisa mengevaluasi kepada dirinya masing-masing. Mengapa seseorang itu atau ketika kita melakukan sholat ada tingkatan-tingkatan itu. Ada yang namanya tingkatan ghaflah, ada yang namanya yaqdha, ada yang namanya hudur, ada yang namanya al-ghaib. Itu tergantung kepada hatinya masing-masing. Dalam materi yang dulu kita sudah berbicara bagaimana hati ini bisa bersinar padahal semua selain Allah tergambar masuk di dalam cermin hati. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita pikir itu banyak. Belum masalah duniawi, belum masalah pekerjaan, belum masalah begini. Sehingga cahaya yang masuk di dalam hati seseorang itu masuk telinga kanan, masuk di dalam hati, karena hatinya itu sudah penuh gambar-gambar makhluk selain Allah, akhirnya sinar itu keluar di telinga kiri. Masuk kanan di dalam hatinya karena penuh dengan gambar-gambar selain Allah, keluar telinga kiri. Itu yang namanya al-ghaflah an dzikrillah. Sebab hati mati antara lain lalai untuk mengingat Allah baik secara zahir maupun secara batin. Monggo, ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Silakan. Ya apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya lisannya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimasuki kalimat Allah, Allah, Allah. Ya kan? Karena hati kita itu memang harus kita latih dengan zikrullah secara sirri. Hati dihidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Karena dengan hati yang diisi dengan kalimat Allah, Allah, dibaca sepertiga malam menghadap kiblat dengan suci. Kemudian dengan konsentrasi ditarik dari perut ke atas, kanan dan dibenturkan ke hati.
bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kotoran-kotoran hati dibersihkan. Makanya zikir tadi ada yang menghasilkan nar, membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati, akhirnya nur bercahaya. Tidak apa-apa. Artinya kita mampu mengucapkan Fatihah, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sela-selanya itu diisi kalimat Allah, Allah. Itu artinya zikir sirri kalau sudah dilatih terus-menerus akan memunculkan satu yang namanya gerakan-gerakan yang secara tidak sadar akhirnya mengucapkan terus-menerus. Nah, itu harus dilatih. Monggo, ada pertanyaan? Ya. Jadi kalimat zikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada yang wujud yang hakiki illallah, kecuali Allah. Ada yang nafi meniadakan la ilaha, ada yang isbat menetapkan illallah. Nafi meniadakan tidak ada Tuhan, kemudian menetapkan illallah, kecuali Allah. Hu adalah kata ganti. Allahu la ilaha illa huwa. Hu itu Allah. Dhamir atau kata ganti. Di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Yang dimaksud huwa itu Allah. Ketika orang itu sudah terbiasa, pertama la ilaha illallah. Kemudian yang kedua Allah. Yang ketiga hu, dia ya termasuk Allah. Nah, itu istilahnya harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan nggak bisa. Hatinya Allah. Kadang-kadang lisannya la ilaha illallah. Kadang-kadang nafasnya masuk keluar Allah. Nafas masuk keluar Allah. Allah. Nah, itu hikmahnya sangat banyak sekali. Baik lisan maupun hati maupun hifdzul anfas. Wonten pertanyaan? Monggo nggih. Nggih. Hibah ngrasani. Nggih. Terus kita ndak meladani tapi kita suka hanya senyum. Termasuk Pertama, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir, rubahlah dengan kemenangan. Kemenangan itu misalnya jenengan orang tua ngandani, aja ngono nak. Ambek kanca kok sungkan. Gitu, kate tak kandhani kok sungkan. Didoakan. Maksudnya didoakan itu semoga dia sadar tidak membiasakan ngerasani. Kalau panjenengan biasa dikandani ae, Pak, wis ngomong biasa aja. Memang harus seperti itu. Dasarnya apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling ingat mengingatkan. Ane dengan mengguyu ae rasane lebih baik ngomong yang lain ae, Pak. Ditego-tegono supaya terbiasa. Kalau dewangi wah tambah terkontaminasi. Hati yang sudah bersih, sholat yang sudah dilakukan,
sholat tujuannya pembersihan dohir dan batin. Mari sholat, bersih, ngerasani kotor maneh. Mari sholat, bersih, kotor maneh. Kapan bersihnya? Jadi jenengan terus terang, Pak, itu merupakan amal ma'ruf nahi mungkar. Ngomong biasa-biasa mawon, Pak. Gitu. Anda tidak mungkin kita melakukan. Ya, jenengan pamit, ada kebutuhan yang lain dan didoakan. Nah, itu menghindari menghindari marra minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Itu dibiasakan latihan. Saling ingat mengingatkan. Sungkan. Harus latihan. Nek sungkan terus tidak ada perubahan. Tidak ada perkembangan. Kita thalabul ilmi, kita belajar sama-sama, saling ingat mengingatkan. Sempurna sing akeh, Pak. Ngomong yang lain aja. Mek guyon-guyon. Gitu. Monggo. Wonten. Wonten malih. Monggo. Ya. Ya, ya. Memang nafsu itu ngajak kepada hal-hal yang kurang baik. Terus ngerti, ini gak baik kok didelok ae, cepet dihilangkan. Itu melatih diri kita itu harus berupaya melatih kebaikan-kebaikan. Berangkat dari kita masing-masing. Kalau kita turuti ya terus. Nah, itu berdampak kepada mana? Berdampak kepada hati. Kita berpikir yang tidak baik. Itu juga mengotori hati. Berpikir saja. Berpikir yang kurang baik. Ngelamun. Ngene. Itu berdampak kepada hati. Apalagi melihat gambar. Karena melihat gambar itu masuk dan mengukir di dalam cermin hati. Sehingga hati termotivasi. Makanya dihilangkan. Iya. Iya. Itu kan kontak khatir, artinya itu merasa dipantu oleh Allah, akhirnya harus dihapus. Itu memang harus seperti itu, dibiasakan. Artinya kita harus membiasakan bisikan-bisikan atau niatan-niatan yang kurang baik itu harus kita hilangkan. Kalau tidak ada yang namanya kerentek baik khatir rahmani. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berganti dengan khatir syaitoni. Kerentek yang kurang baik. Nah, itu perjalanan atau gerak-gerik hati yang ada di dalam diri manusia. Jadi harus berangkat dari diri kita sendiri, bagaimana diri kita ini belajar menjadi orang yang baik dan tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, ya gak maju-maju. Bagaimana kita bisa maju? Yang asalnya ghaflah menjadi yaqdha, menjadi khudur, dan menjadi ghaibah. Jadi kita kan sudah tahu, oh saya ini tingkatan ghaflah, oh saya ini tingkatan yaqdha, oh saya ini tingkatan khudur. Nah, itu ditingkatkan. Ditingkatkan dengan apa? Ditingkatkan dengan istiqomah melakukan antara lain zikir kepada Allah. Melakukan jamaah, mengikuti pengajian, zikir dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya diri kita ini sedikit demi sedikit ada perubahan. Yang asalnya ghaflah menjadi
Yaqdha menjadi hudur dan menjadi ghaibah. Ono ada? Ada? Ada lagi, monggo. Monggo wonten. Wonten. Nggih, monggo. Shalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Istighfar, sholawat, zikir. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang nomor 2, sholawat. Sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian zikir. Ya, tak? Itu harus dilakukan terus-menerus. Istighfar minimal 100 kali. Minimal. Kemudian sholawat 1000. Paling 10 menit. Zikir kondisional. Terus-menerus. Nah, ini adalah untuk menjaga apa? Menjaga supaya hati kita ini tidak mati. Supaya hati kita hidup. Mengistiqomahkan, mendawamkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Nggih, sampun. Sampun nggih. Mugi-mugi materi niki dadosa ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, harus semangat.